Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap, saya mendoakan kita semua dalam keadaan sehat dan beraktivitas seperti biasanya. Jangan lupa untuk mendukung konten ini, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran Nearpod. Saya sudah menjalankan atau menggunakan ini untuk anak-anak di kelas saya dan hasilnya luar biasa. Anak-anak sangat tertarik dan sangat antusias. Terlebih mereka memberikan respon yang positif terhadap gaya belajar atau metode pembelajaran ini. Teman-teman, kita langsung saja sebelum kita masuk ke tutorialnya, langsung kita mainkan sebentar Nearpod ini supaya kita lihat ada gambaran sedikit tentang bagaimana cara menggunakan Nearpod ini. Nah, ada kode yang harus mereka masukkan. Mereka nanti join melalui nearpod.com for student. Mereka nanti masukkan kode. Saya akan buat rekamannya. Dan kodenya seperti ini. Nanti N kita masukin Z 762. Nah, saya sudah join di gawai saya, itu di handphone saya. Nanti kita akan bisa melihat hasilnya di sini. Apakah sudah ada yang bergabung? Student listnya. Mari kita lihat. Kita klik lagi, refresh lagi. Apakah sudah ada ya yang bergabung? Sebentar, saya tuliskan namanya dulu. Hilal Siagian. Oke. Nah, di handphone saya sudah join nih Al Hilal Siagian. Di laptop juga sudah join. Kemudian kita akan membuka. Nah, ini salah satu kelebihan Nearpod ini, dia satu website tapi beragam media pembelajaran bisa dimasukkan ke dalamnya. Salah satunya ada site ini, Google Site. Jadi teman-teman bisa lihat nanti tampilannya di handphone bagaimana. Nah, kita bisa mempresentasikan sesuatu karena materi ini tentang teks eksplanasi, maka akan ada tampilan teks eksplanasi seperti ini di handphone anak-anak juga. Kita lanjutkan, kita menyampaikan materi, baru kita masuk ke slide kedua. Slide kedua nanti tampil memory test. Memory test ini tampil di handphone anak-anak juga seperti itu. Ini memancing atau stimulus mereka tentang teks eksplanasi. Ya, mencocokkan gambar saja dulu biar mengingat. Ya, kita coba saja. Nah, setelah selesai, nah teman-teman, kita bisa kasih mereka pancingan. Kira-kira apa ya hubungan gambar ini dengan pembelajaran kita? Kebetulan eksplanasi ya, eksplanasi itu fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita bisa nanti melanjutkan ya. Anak-anak juga bisa mengerjakan itu di handphonenya. Nah, masuk ke KD ya, kompetensi dasar. Karena di awal pembelajaran kita harus kasih tahu mereka tentang kompetensi dasar yang harus mereka dapatkan atau mereka selesaikan di materi ini, yaitu mengidentifikasi informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Nanti kita bisa juga sampaikan materinya secara verbal ke mereka. Kemudian selain KD juga ada IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Mereka menentukan informasi berupa pengetahuan di dalam teks eksplanasi, menyebutkan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Nah, ini sesuaikan dengan mapel Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya kita bisa lanjutkan mereka tentang kegiatan pembelajaran. Nah, masih materi ya. Karena ini di awal-awal pembelajaran, kegiatannya tentang apa, 65 menit pertama apa, kemudian 15 menit pertama apa, 65 menit kedua, kemudian yang terakhir tadi menguji ulang tentang permasalahan. Nah, begitu juga di materi Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan materi yang Bapak Ibu sedang sampaikan. Nah, ini ada pancingan ya, stimulus lagi. Apa yang kalian ketahui tentang teks eksplanasi?
Nah, di sini kita mulai bermain lagi. Bermainnya dengan cara, nah ini Bapak Ibu, kita memberikan mereka satu dinding atau satu wall, supaya mereka bisa memberikan tanggapan mereka mengenai teks eksplanasi itu. Misalnya teks apa sih teks eksplanasi itu, berikan jawabanmu di kolom komentar. Ini saya buat di handphone ya, teks yang mempelajari tentang urutan atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika mereka post di layar, ini belum tampil di layar ini nih, karena kita masih sediakan di ruang tunggu. Nah, kalau kita sebagai guru harus baca dulu dong. Kadang anak ini kita tidak bisa kontrol ya. Kadang dia memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan pembelajaran. Jadi harus kita kontrol. Kalau kita misalnya suka atau sesuai dengan pembelajaran, kita tinggal klik centang, maka akan tampil di layar seperti ini. Nah, tampil di layar. Nah, kita dan teman-temannya juga bisa melihat postingan ini di layar mereka. Kita juga bisa kasih like atau suka di sini. Kita bisa kasih suka di sini. Kemudian begitu juga dengan jawaban teman-teman yang lain. Mereka juga bisa kasih like dengan jawaban terbanyak dari pengertian apa sih teks eksplanasi itu gitu. Teks yang mempelajari tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dia jawab begitu kan. Jadi teman-teman yang lain bisa juga kasih like, dan kita bisa lihat like terbanyak atau suka terbanyak nanti. Setelah itu kita bisa gabungkan dengan jawaban yang lain, teman-teman yang lain. Kita bisa komentar dan bisa memberi suka di sana. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kali lagi kita sampaikan materi. Jadi kita bisa simpulkan teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Nah, ini kita simpulkan dari pengertian-pengertian yang mereka buat. Lanjut lagi, di sini ada viewers. Ini mencocokkan ya, mencocokkan gambar dengan teksnya. Fenomena pendidikan. Misalnya di sini ada fenomena budaya ya. Saya ambil yang budaya. Cocok. Fenomena pendidikan berarti sekolah mungkin ya, sekolah online. Kita cari ke bawah lagi, ada sekolah online ya, benar. Kemudian ada di sini fenomena ekonomi, berarti ada semacam fluktuasi atau penurunan ekonomi dan lain sebagainya, sama seperti ini ya. Saya coba kerjakan. Kemudian ada fenomena pandemi ya, ada virus corona di sini. Kemudian ada gunung berapi, berarti fenomena alam ya. Fenomena alam, kita cari fenomena alam. Kemudian ada fenomena sosial di sini, mungkin lebih ke arah ini kali ya. Ya benar. Kemudian di sini ada satu lagi fenomena etika dan moral, ya balap liar kali. Nah, di sini juga ada hasilnya 7/7, berarti dari 7 soal dia mencoba 7 kali, berarti 7/7-nya benar. Kadang dia mencoba 10 kali, kita bisa dilihat di sini berapa kali dia salah, seperti itu. Berarti 7 kali percobaan dari 7 soal berarti semuanya benar, seperti itu. Nah, anak-anak juga bisa melihat poin ini di HP mereka. Nah, selanjutnya ini kita masuk materi lagi. Nah, ini kelebihan Nearpod ini bisa materi, bisa games, bisa kuis dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke ciri-ciri teks eksplanasi. Misalnya ciri-ciri informasi berupa fakta dan lain sebagainya. Kita juga bisa menjelaskan lebih detail kepada anak-anak tentang materi yang sedang mereka kerjakan. Nah, selanjutnya anak-anak bisa mewarnai. Nah, ini sambil bermain, sambil belajar sambil bermain. Nah, apa yang mereka warnai yaitu tentang gambar eksplanasi. Jadi mereka menggambar ini nih, Bapak Ibu. Mereka akan menggambar ini nanti sesuai dengan kriteria mereka. Kita bisa lihat nih ya, gambar ini, gambar gunung berapi. Kemudian Al-Hilal lagi menggambar. Kita bisa lihat aktivitasnya. Saya coba gambar.
Ini hanya asal-asalan saja ya Bapak Ibu menggambarnya supaya kita bisa melihat. Nah, guru nanti juga akan ada tampilan. Nah, itu sudah keluar ya. Sudah keluar. Kemudian kita bisa masukkan juga spidol ya supaya lebih bagus misalnya menggambar. Alangkah baiknya sebenarnya kalau kita menggunakan yang ada pen tab itu ya. Itu akan jauh lebih bagus lagi ya. Ini di lahir anak. Nah, kita bisa submit misalnya. Nah, kita sudah submit ya jawabannya. Jadi kita bisa lihat ini adalah yang sudah submit. Nah, ini yang tadi sudah saya kerjakan. Seperti itu. Nah, anak-anak bisa menggambar sesuai dengan gambar yang kita berikan. Bapak Ibu, kalau dengan pembelajaran yang lain juga boleh menyisipkan gambar apapun di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi lagi. Mari kita amati fenomena di bawah ini. Ada gunung berapi ya. Ini bisa kita sampaikan materi lagi. Kebetulan saya ingin memancing imajinasi mereka tentang gambar ini tentang gunung berapi. Bisa diskusi juga nanti di sini. Kemudian setelah itu baru kita buat semacam apa hubungan yang tadi dengan yang ini. Ada apa dengan gambar ini gitu. Tadi kan gunung berapi, berarti ini akibat dari gunung berapi tersebut. Bisa juga kita kaitkan sebabnya itu dan ini akibatnya. Sesuai dengan KD dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita sampaikan ke anak-anak. Karena ini materi kita bisa jelaskan lagi dan kita bisa merangsang anak untuk bertanya dulu. Menurut kalian apa ya? Gambar ini kenapa ya? Nah, mereka akan bisa menjawab sesuai dengan pengetahuan mereka sendiri. Nah, kemudian ada ini ternyata dari dampak gunung Merapi ini juga dampak gunung meletus. Tidak semua negatif, ada juga yang positif. Nah, bisa kita sampaikan ke anak-anak. Ternyata meskipun ada fenomena bencana, tapi tetap ada dampak yang mereka bisa lihat atau bisa mereka rasakan seperti itu. Kemudian setelah adanya semacam materi ya, stimulus dan respon, kita bisa juga kasih anak-anak menonton satu video tentang pembelajaran. Boleh teacher play atau student play. Kalau teacher play ini modelnya kita yang memutarkan di sini, tapi anak-anak hanya menonton saja. Kalau student play ini anak-anak bisa memutarkan di handphone mereka masing-masing. Saran saya sih seperti yang sudah saya lakukan, ini gunakan student play aja. Kenapa? Karena jaringan kita berbeda dengan jaringan mereka. Kalau jaringan kita stabil mungkin bisa. Kalau jaringan kita misalnya sedikit lemah, mungkin kita agak tersendat nanti ketika pemutaran videonya. Videonya tentang apa? Tetap tentang mapel pelajaran kita, yaitu teks eksplanasi. Kita coba student play ya. Continue. Nah, maka akan tampil di handphone anak-anak. Mereka bisa putar sendiri. Mereka bisa sesuai dengan jaringan mereka. Gempa bumi bagian 2. Proses gempa bumi. Nah, seperti itu. Kalau misalnya videonya sudah selesai nih, tentang gempa bumi, kita bisa masuk ke materi selanjutnya. Tahukah Anda apa Nah, di handphone anak-anak itu otomatis langsung masuk. Jadi pastikan dulu sudah selesai semuanya, baru anak-anak baru kita lewatkan. Sudah selesai anak-anak menonton videonya, kira-kira misalnya 5 menit, baru kita lewatkan. Dan di sini ada semacam pertanyaan, teman-teman. Pertanyaannya akan anak jawab di kolom komentar. Mereka di handphonenya juga punya. Apa penyebab gempa bumi? Nah, sesuai video tadi, misalnya patahan lempeng. Atau bisa juga merekod audionya. Gempa bumi berasal dari patahan lempeng yang terjadi di bawah bumi. Gempa bumi terjadi akibat adanya patahan lempeng di dalam bumi. Nah, dia bisa memberikan jawabannya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Kita lihat patahan lempeng. Nah, ini jawaban dari anak tersebut. Kita coba
kirimkan, submit ya. Coba submit ya. Kita lihat. Nah, di sini juga ada videonya, suaranya karena dia merekam. Kita coba putar. Kita coba putar, kita coba dengarkan. Gempa bumi terjadi akibat adanya patahan lempeng di dalam. Nah, ada jawaban teks, juga ada jawaban berupa audio atau suara. Ini bagus banget Bapak Ibu. Jadi anak itu bisa interaktif sekali belajarnya dengan menggunakan Nearpod ini. Kita lanjutkan. Fenomena juga kita bisa putarkan. Sama seperti yang tadi ya, di video ya. Nah, ini materi ya, masih materi. Kita lewatkan saja Bapak Ibu. Dari video tadi, anak juga bisa kita arahkan ke, ini Microsoft Sway ya Bapak Ibu ya. Kita arahkan ke satu fenomena yaitu piramid. Nah, ini Sway ini bisa dibaca ya Bapak Ibu. Nah, bisa dibaca mengenai ini piramid, sejarahnya, kemudian apa saja yang ditinggalkan di sana dan lain sebagainya. Kemudian di akhir, setelah kita membahas tentang Sway tadi, piramid tadi, kita boleh lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Membahas tentang apa? Ya, time to climb. Nah, sini bermain game ya Bapak Ibu ya. Nah, guru bisa memilih tema ya. Ini ada tema dari bermain gamenya. Mensoal sambil bermain game. Seperti itu. Nah, di sini bermain game. Anak-anak bisa memilih avatar sesuai dengan kesukaan mereka masing-masing. Misalnya seperti ini ya. Nah, udah ada yang masuk ya. Jadi anak-anak sesuai avatar kesukaannya masing-masing. Ini avatar yang saya pilih. Kita coba klik tombol start. Maka di handphone anak-anak, di layar anak-anak akan mulai start. Gitu. Nah, anak-anak akan menjawab nih berdasarkan pertanyaan yang ada di layar. Teks eksplanasi membahas seluruh fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi nanti ada poinnya langsung di sini. Kemudian kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Kita bisa kecilin musiknya. Di bawah ini yang bukan informasi seputar gempa bumi adalah ada seismograf, tektonik, nodul stolen, lempeng ya. Kita pilih yang ini. Ya, jawabannya lanjut, poinnya langsung bertambah. Ini langsung naik ke gunung ya. Karena tujuannya kan itu. Mau mendaki gunung ya. Soal selanjutnya adalah efek psikologi pasca terjadinya tsunami adalah efek psikologi ya. Traumatik terhadap situasi. Ya, benar lagi dan poinnya di sini bertambah, dia lanjut naik ke atas. Jadi ini seperti kejar-kejaran juga ya, Bapak Ibu. Nah, karakteristik atau ciri dari teks eksplanasi adalah isinya memuat fakta, adanya langkah prosedur, terdapat unsur di dalamnya, memuatan berdasarkan pendapat, opini. Isinya memuat fakta ya. Nah, kita jawab benar, naik lagi dia ke atas. Kita masuk ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya kita bisa jawab. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam informasi dari sebuah teks eksplanasi adalah pernyataan topik yang sedang dibahas, kesimpulan teori dari gagas yang dibahas, konflik pada tokoh-tokoh novel. Nah, ini yang tidak. Nah, udah kena soalnya berapa ini? 5 ya. Ya, sudah habis soalnya, maka akan terlihat di sini pemenangnya. Nah, pemenangnya sudah ada di layar. Jadi ada yang di sini ada nama saya, pemenangnya juara 1, juara 2, juara 3 dan sebagainya. Nah, setelah itu nanti kita bisa memberikan kesimpulan pembelajaran pada anak-anak tentang materi yang kita bahas. Seperti itu. Dan terima kasih telah mengikuti pembelajaran kegiatan di hari ini. Nah, itu dia Bapak Ibu sedikit gambaran tentang
bagaimana Nearpod ini bekerja sebagai media pembelajaran digital yang inovatif. Baik teman-teman semua, untuk tutorial bagaimana cara membuat materi, kuis, maupun game atau permainan yang ada di Nearpod, silakan lihat postingan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.